Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 8. Doa Dewi Kunti dan Pariksit diselamatkan. Sloka pertama. Sutta waca atate samparetanam Shwanam tudakam ichitham datum sakrishna gangayam puraskritya yayustriyaha. Artinya, Sutta Goswami berkata, sesudah itu para Pandawa ingin memberikan air suci kepada arwah para anggota keluarganya yang memerlukannya. Karena itu mereka pergi ke tepi sungai Gangga bersama Draupadi. Para perempuan berjalan paling depan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sampai sekarang, ziarah ke sungai Gangga atau sungai suci lainnya untuk mandi apabila terjadi kematian dalam keluarga masih merupakan tradisi dalam masyarakat Hindu. Setiap anggota keluarga menuangkan satu kendi air Gangga untuk arwah almarhum dan berjalan beriringan dengan para perempuan di depan. Para Pandawa mengikuti peraturan itu lebih dari 5.000 tahun silam. Oleh karena Sri Krishna adalah saudara misan Pandawa, dia pun ikut bersama para anggota keluarganya. Selanjutnya, sloka 2. Teni niyodakam sarve vilapya ca brisham punaha aplutahari padabja raja putasari jale. Artinya, setelah berkabung untuk para almarhum dan mempersembahkan air Gangga secukupnya, mereka mandi di tepi sungai Gangga yang airnya suci karena tercampur debu kaki Padma Tuhan. Selanjutnya, sloka 3. Tatra shinam kuru pating drirtarashtram sahanujam gandanim putra sokartang pritham krishnam camadavaha. Artinya, Raja Parakuru, Maharaja Yudhistira duduk di sana bersama adik-adiknya dan Dhritarashtra, Gandhari, Kunti dan Draupadi. Semua tenggelam dalam duka. Sri Krishna juga hadir di sana. Penjelasan. Perang Kurukshetra adalah perang saudara, dan dengan demikian semua orang yang berduka cita adalah juga anggota keluarga sendiri, seperti misalnya Maharaja Yudhistira dan adik-adiknya Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari, dan para menantunya, dan lain-lain. Semua jenazah tokoh yang telah gugur mempunyai hubungan keluarga yang erat satu sama lain, sehingga duka cita keluarga berlipat ganda. Sri Krishna juga salah seorang di antara mereka sebagai misan Pandawa, keponakan Kunti. Demikian pula kakak Subhadra dan sebagainya. Karena itu, Sri Krishna simpatik terhadap mereka semua secara merata, sehingga dia mulai menenangkan hati mereka dengan cara yang tepat. Selanjutnya, sloka 4. Santvayam asamunibhir hatta bandun sucarpitan bhutesu kalasya gatim darshayana pratikriyam. Dengan mengutip hukum-hukum tegas dari Yang Maha Kuasa serta reaksi-reaksinya terhadap para makhluk hidup, Tuhan Sri Krishna dan para muni mulai menenangkan hati mereka yang sangat bersedih dan iba. Penjelasan. Hukum-hukum alam yang tegas di bawah perintah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diubah oleh makhluk hidup manapun. Makhluk hidup selamanya takluk di bawah kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan membuat semua hukum dan perintah, dan umumnya semua itu disebut dharma atau keagamaan. Tak seorang pun yang dapat menciptakan suatu rumusan keagamaan. Agama yang bona fide berarti agama yang mematuhi perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan dinyatakan dengan jelas dalam Bhagavad Gita.
Hendaknya semua orang hanya mengikuti Tuhan atau perintah-perintahnya, dan itu akan membahagiakan mereka, baik secara lahir maupun batin. Selama kita berada di dunia material, kita wajib mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan jika kita dibebaskan dari cengkraman dunia material atas karunia Tuhan, maka pada tahap pembebasan pun kita bisa mempersembahkan pelayak bakti kepada Tuhan. Pada tingkat material, kita tidak mampu melihat diri kita sendiri maupun Tuhan, karena kita belum memiliki penglihatan spiritual. Tetapi jika kita telah dibebaskan dari rasa cinta materialistik dan setelah mantap berada dalam bentuk spiritual kita, maka kita bisa melihat diri kita sendiri dan bertemu muka dengan Tuhan serta melihat Dia. Mukti berarti kita telah diangkat kembali dalam status spiritual kita yang asli setelah kita meninggalkan konsepsi kehidupan material. Karena itu, kehidupan manusia secara khusus bertujuan untuk mencapai pembebasan spiritual tersebut dengan memenuhi persyaratannya. Sayang sekali, di bawah pengaruh energi material yang membuat kita berangan-angan, kita menganggap bahwa setitik kehidupan yang hanya beberapa tahun saja adalah kehidupan kita yang kekal. Dengan demikian, kita berkhayal dengan berpikir kita harus memiliki apa yang disebut negara, rumah, tanah, anak-anak, istri, suku, harta, dan sebagainya, yang semuanya merupakan bayangan semu yang diciptakan oleh maya atau ilusi. Di bawah perintah maya pula, kita berkelahi satu sama lain untuk memiliki harta benda palsu tersebut. Dengan mengembangkan pengetahuan spiritual, kita dapat menginsafi bahwa diri kita tidak mempunyai hubungan dengan segala pelengkapan material tersebut. Kemudian, kita segera menjadi bebas dari ikatan material. Pembebasan dari segala keraguan dari kehidupan material tersebut terjadi dengan segera melalui pergaulan dengan para penyembah Tuhan. Para penyembah Tuhan mampu menyuntikkan suara transendental ke dalam hati kecil orang yang sedang kebingungan, sehingga membuat orang yang bersangkutan secara nyata terbebas dari segala penyesalan dan khayalan. Demikianlah ringkasan tentang tindakan pengobatan bagi orang yang sedang terkena reaksi hukum-hukum kematian, usia tua, dan penyakit, yang merupakan unsur-unsur yang tidak dapat dipecahkan dalam kehidupan material. Para korban perang, yaitu para anggota keluarga Kuru, sedang meratapi kematian. Tuhan Sri Krishna menenangkan hati mereka berdasarkan pengetahuan. Selanjutnya, sloka 5. Sadyayitva jata shatro swamrajam kita vairhritam gatayitva shaturagya kaca sparsak satayusaha. Artinya, Duryodhana yang lihai bersama kelompoknya secara licik mencaplok kerajaan Yudhistira, sosok yang tidak mempunyai musuh. Atas karunia Tuhan, kerajaan bisa direbut kembali, dan raja-raja yang tidak bermoral yang memihak Duryodhana dibunuh olehnya. Yang lainnya pun juga mati. Usia hidup mereka telah memendek karena telah memegang rambut Ratu Draupadi secara kasar. Penjelasan: pada zaman yang jaya atau sebelum zaman Kali tiba, kaum Brahmana, sapi, perempuan, anak-anak, dan orang yang lanjut usia dilindungi sebagaimana mestinya. 1. Perlindungan terhadap kaum Brahmana berarti memelihara lembaga warna dan asrama, budaya yang paling ilmiah bagi tercapainya kehidupan spiritual. Kedua, perlindungan terhadap sapi-sapi berarti menjaga bentuk makanan yang paling menakjubkan, yaitu susu, untuk memelihara bagian-bagian otak yang lebih halus guna mampu mengerti tujuan-tujuan hidup yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlindungan terhadap kaum perempuan berarti memelihara kesucian masyarakat. Dengan demikian, kita mendapatkan generasi penerus yang baik untuk kedamaian, ketenangan, dan kemajuan dalam kehidupan. Yang keempat, perlindungan terhadap anak-anak berarti memberikan kesempatan yang terbaik kepada kehidupan manusia
untuk membuka jalan pembebasan dari ikatan material. Perlindungan terhadap anak-anak tersebut dimulai sejak orang tua berusaha mendapatkan anak melalui proses penyucian yang disebut Garbhadhana Samskara, yang merupakan awal kehidupan yang suci. Selanjutnya yang kelima, perlindungan terhadap orang yang lanjut usia berarti memberi mereka kesempatan menyiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik sesudah meninggal. Pandangan yang menyeluruh ini didasarkan pada unsur-unsur kehidupan manusia sebagai lawan peradaban yang terdiri dari peradaban anjing dan kucing yang berkedok manusia. Pembunuhan makhluk-makhluk yang tidak bersalah tersebut di atas dilarang keras, sebab hanya dengan menghina mereka saja usia seseorang akan berkurang. Pada zaman Kali Yuga ini, mereka tidak dilindungi dengan cara yang benar, sehingga usia hidup generasi zaman sekarang telah sangat berkurang. Dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa apabila kaum perempuan tidak suci karena tidak dilindungi dengan cara yang benar, maka lahirlah anak-anak yang tidak diinginkan yang disebut Warna Sankara. Menghina perempuan-perempuan yang suci berarti mengantarkan musibah bagi usia hidup. Duhasasana, adik Duryodhana, menghina Draupadi, seorang perempuan suci yang teladan, sehingga semua penjahat dalam kelompok-kelompok tersebut mati sebelum waktunya. Inilah beberapa di antara hukum-hukum Tuhan yang Maha Esa yang tegas tersebut di atas. Selanjutnya, sloka 6. Ya jayitva smedhaistam tribhir utama kalpakaihi tat yasha pavanam diksu satamanyoriwatanon. Tuhan Sri Krishna meminta agar Maharaja Yudhistira melaksanakan 3 korban suci, Ashwamedha Yagya atau korban suci kuda, dan dengan demikian menyebabkan kemasyhuran yang jaya diagungkan di segala penjuru, seperti kemasyhuran Dewa Indra yang telah melakukan 100 korban suci seperti itu. Penjelasan: ini sesuatu seperti kata pengantar bagi pelaksanaan Ashwamedha Yagya yang dilaksanakan oleh Maharaja Yudhistira. Perbandingan antara Maharaja Yudhistira dan Raja Surga adalah sangat tepat. Raja Surga beribu-ribu kali lebih kaya dibandingkan Maharaja Yudhistira. Namun kemasyhuran Maharaja Yudhistira tidak kurang dari kemasyhuran Raja Surga. Ini karena Maharaja Yudhistira sejajar dengan Raja Surga, walaupun beliau hanya melakukan 3 yagya, sedangkan Raja Surga telah melakukan ratusan yagya. Demikianlah hak penyembah Tuhan. Tuhan bersikap adil terhadap semua orang. Tetapi kedudukan penyembah Tuhan lebih dimuliakan karena dia selalu berhubungan dengan yang maha besar. Sinar matahari tersebar kemana-mana secara merata, tetapi masih ada beberapa tempat yang selalu gelap. Ini tidak disebabkan oleh matahari, melainkan oleh kemampuan penerimanya. Begitu juga orang yang 100% menjadi penyembah Tuhan akan memperoleh karunia yang penuh dari Tuhan, yang senantiasa disebarkan lagi ke segala penjuru secara merata. Selanjutnya, sloka 7. Amantriya panduputramscha saini yodhavasam yutaha dvaipayana dibirviprahi pujitai prati pujitaha. Tuhan Sri Krishna kemudian bersiap untuk berangkat. Dia mengundang para putra-putra Pandu setelah dipuja oleh para Brahmana yang dipimpin oleh Srila Vyasadeva. Sri Krishna juga membalas ucapan-ucapan selamat itu. Penjelasan: Tuhan Sri Krishna tampak sebagai seorang ksatria yang tidak harus dipuja oleh kaum Brahmana, tetapi para Brahmana yang hadir di sana yang dipimpin oleh Srila Vyasadeva semuanya mengetahui bahwasanya Sri Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa, dan karena itu mereka memuja dia. Tuhan membalas sambutan itu hanya untuk menghormati tatanan masyarakat bahwa seorang ksatria harus mematuhi perintah-perintah kaum Brahmana. Walaupun Tuhan Sri Krishna selalu dihormati dengan penghormatan yang patut diberikan kepada Tuhan,
dari segala pihak yang bertanggung jawab. Namun, dia tidak pernah menyimpang dari adat yang lumrah di antara 4 golongan masyarakat. Tuhan sengaja mengikuti segala aturan adat masyarakat itu agar orang lain akan mencontoh dia di kemudian hari. Selanjutnya, Sloka 8. Gantum krita matir Brahman Dwarakam ratam ashtitaha Upale bebi dwawantim Utaram hayawi walam. Artinya, ketika Sri Krishna hendak duduk di kereta untuk berangkat menuju Dwaraka, tampak olehnya Uttara lari ketakutan mendekatinya. Penjelasan: semua anggota keluarga Pandawa sepenuhnya bergantung pada perlindungan Tuhan Sri Krishna. Karena itu, dia melindungi mereka dalam segala keadaan. Tuhan melindungi semua insan, tetapi orang yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa dijaga secara khusus oleh Tuhan. Seorang ayah lebih memperhatikan anaknya yang masih kecil, yang hanya bergantung pada perlindungan ayahnya. Selanjutnya, Sloka 9. Uttarawaca Pahi pahi mahayogin Dewa dewa jagat pate Nanyam tvad abhayam pasye Yatra mrityu parasparam. Uttara berkata, "Oh Tuhan segala dewa, Tuhan alam semesta, Engkau yang terhebat di antara semua ahli mistik, lindungilah diri hamba, karena tidak ada yang lain yang dapat melindungi hamba dari cengkraman kematian di dunia dualitas ini." Penjelasan: dunia material adalah dunia dualitas bila dibandingkan dengan kesatuan yang ada di alam mutlak. Dunia dualitas terdiri dari unsur alam dan sang roh, sedangkan dunia mutlak adalah spiritual, murni tanpa corak sifat-sifat material sama sekali. Di dunia dualitas, semua makhluk berusaha untuk menjadi penguasa dunia material secara palsu. Sedangkan di dunia mutlak, Tuhan adalah penguasa yang mutlak. Di dunia dualitas, semua makhluk iri satu sama lain, dan kematian tidak dapat dihindari akibat kehidupan dualitas unsur alam dan sang roh. Tuhan adalah satu-satunya pelindung yang memberikan kebebasan dari rasa takut kepada roh yang berserah diri kepadanya. Orang tidak mampu menyelamatkan diri dari tangan maut yang kejam di dunia material tanpa berserah diri kepada kaki padma Tuhan. Selanjutnya, Sloka 10. Abhidravati mam isa sarastapta yaso vibho kamang dahatu mang natha mami garbho nipatyatam. Artinya, oh Tuhan, Engkau maha perkasa. Panah besi yang berpijar mendekati hamba dengan cepat. Tuhanku, biarlah panah itu membakar diri hamba jika Engkau berkehendak. Tetapi tolong, jangan biarkan panah itu membakar dan menggugurkan janin hamba. Mohon berilah hamba pertolongan, wahai Tuhanku. Penjelasan: insiden ini terjadi setelah meninggalnya Abhimanyu, suami Uttara. Uttara menjadi janda setelah Abhimanyu meninggal, dan seharusnya dia mengikuti kepergian suaminya. Tetapi oleh karena saat itu Uttara sedang hamil, dan Maharaja Pariksit, seorang penyembah Tuhan yang mulia, masih berada di dalam kandungannya, Uttara memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi beliau. Ibu seorang anak memikul tanggung jawab yang besar untuk memberi segala perlindungan kepada anaknya. Dan karena itu, Uttara tidak malu mengekspresikan hal ini secara terus terang di hadapan Sri Krishna. Uttara adalah putri seorang raja yang mulia, istri pahlawan besar, dan murid penyembah yang mulia. Dan kemudian dia juga menjadi ibu raja yang baik. Uttara beruntung dalam segala hal. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini.
Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai wanca kalpata rubiasca kripasin beawaca patitanam pawinebyo vaishnebyo nama-nama. Jai Gran Trajo Srimad Bhagavata Mahapurana Ki Jai.